Halo semua, nama saya David. Saya adalah seorang WordPress developer. Sehari-hari saya bekerja sebagai senior web engineer di Line Up WordPress Agency untuk enterprise. Kemarin ada yang sempat tanya ke saya, kalau website WordPress di skala enterprise itu pakai pluginnya pakai plugin apa? Apakah pakai plugin premium semua ataukah pakai plugin custom code semua ya? Semuanya harus custom. Plugin yang gratisan nggak mungkin dipakai di skala enterprise karena budgetnya juga miliaran gitu ya. Tapi sebenarnya nggak banyak orang nggak tahu itu bahwa website-website untuk enterprise itu banyak juga pakai plugin-plugin gratisan. Dan di sini saya akan share 5 plugin yang cukup sering saya pakai ya untuk website-website di skala enterprise, dan ini adalah plugin-plugin yang sangat berkualitas dan semuanya bisa di-download secara gratis. Oke, kita mulai listnya ya. Oke, list yang pertama ya. Yang pertama adalah Field Manager plugin. Jadi plugin ini sebenarnya nggak ada di WordPress.org ya. Kalau kita cari di WordPress.org itu nggak ada. Adanya itu di website yang mereka sendiri ya, dan bisa di-download dengan menggunakan GitHub. Dan plugin ini lebih mirip framework, jadi bukan benar-benar plugin. Kalau kita aktifkan plugin ini nggak ada setting page-nya di mana-mana dan nggak ada yang bisa dilihat di sini ya. Plugin ini gunanya itu untuk meregisterkan meta box, setting page, dan lain sebagainya. Jadi gunanya kurang lebih sama dengan ACF, sama dengan CMP, dan lain sebagainya, tapi nggak punya setting page. Kenapa kok kita pakai solusi dengan Field Manager, bukan dengan ACF atau dengan yang lain? Karena dari segi kode, ini jauh lebih bagus ya. Memang dari segi kodenya itu solid banget. Dan juga selain itu, Field Manager itu adalah VIP approve ya, bisa dibilang. Kalau nggak salah ada di sini ya, teknologi partner, Field Manager ya di sini ya. Jadi di WordPress VIP, memang WordPress VIP itu adalah platform untuk website-website yang untuk corporate ya. Kalau ingin lebih tahu tentang WordPress VIP, bisa lihat di video saya yang sebelumnya tentang WordPress VIP. Nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Oke, plugin yang kedua adalah Restricted Site Access ya. Ini adalah plugin dari TinyUp sendiri, dari tempat saya bekerja. Jadi saya cukup sering pakai plugin ini. Jadi tujuannya dari plugin ini cukup simpel sebenarnya, untuk melimit akses dari website yang kita. Jadi kalau misalnya website yang kita itu website yang private, cuman untuk khusus untuk user, bisa pakai plugin ini. Atau misalnya plugin ini biasanya saya pakai di website-website yang belum jadi ya, misalnya masih development, jadi atau staging site gitu ya, kita pakai plugin ini untuk merestriksi biar websitenya itu tidak dibuka untuk publik ya. Jadi gunanya untuk itu. Kalau lihat di settingsnya, ini cuman cukup simple ya. Jadi settingsnya dia terintegrasi ke settingnya WordPress sendiri di reading setting ya, di reading setting. Di sini akan ada satu opsi lagi tambahan, yaitu untuk visibility ya di sini. Oke, plugin yang ketiga yang cukup sering, bahkan hampir pasti diinstal di setiap website yang kita bikin, itu adalah Save Redirect Manager. Ini gunanya untuk bikin redirect di WordPress ya. Setelah kita menginstal plugin ini, kita bisa lihat opsinya di Tools, Settings, ada ini ya opsi untuk Save Redirect Manager, dan kita bisa bikin redirect misalnya dari websitenya kita, kita misalnya pakai pas 123 akan diredirect ke Google. Kita publish. Ketika kita mengunjungi URL ini ya, misalnya gini ya, ini kan websitenya kita ya, ini hanya tes saja, kita kasih URL tes 123, ini akan ke redirect ke google.com. Jadi gunanya untuk meredirect URL dari website kita ke URL yang lain. Dan kelebihannya dari Save Redirect Manager ini support untuk wildcard dan juga support untuk regular expression ya. Jadi gunanya wildcard ini misalnya kita bikin tes bintang gini ya, dengan menggunakan tanda bintang untuk wildcard, dia otomatis akan meredirect, misalnya kita bikin seperti ini ya. Jadi ketika kita mengunjungi website tes ABC, maka dia akan diredirect ke google.com ABC, misalnya seperti itu. Kita juga bisa pakai regular expression kalau mau ya, jadi bisa ada tanda centang di sini, bisa diaktifkan untuk regex juga. Oke ya, plugin yang keempat adalah Stream ya. Ini adalah plugin yang cukup wajib ya untuk diinstal, karena gunanya itu adalah untuk tracking user activity di website yang kita.
Jadi semua aktivitas yang dilakukan oleh user akan di-track oleh plugin ini ya. Misalnya kalau kita lihat di stream ini ya, ada stream recordnya. Di sini akan kelihatan ya eh, apa diedit oleh siapa gitu ya. Misalnya kita mau ngedit halaman ini ya. Cuman contoh aja, kita quick edit tentang kami gitu. Kita update ya. Kalau kita lihat di stream record, maka akan kelihatan juga di sini ya. Oh, ini ada aktivitas bahwa halaman ini telah diupdate oleh administrator. Jadi ini berguna sekali untuk yang satu adalah tracking ya. Kalau misalnya ada banyak user, jadi nggak salah-salah. Oh, yang edit halaman ini kemarin siapa? Kok tiba-tiba ada gambar yang salah misalnya. Itu kan kita harus tahu ya kalau misalnya ditanyain oleh klien dan kita bisa track di sini ya. Jadi kita bisa lihat, oh halaman ini kemarin diedit oleh user ini gitu ya. Ini juga sangat berguna sekali kalau misalnya website kita kehack ya. Kadang yang kehack kan akunnya dari administrator itu ya. Kalau dihack kita bisa lihat di recordnya di sini, sudah ngapain aja mereka ya. Kita bisa tahu. Dan juga kita juga bisa tambahkan alert di sini ya. Jadi kalau ada sesuatu yang diedit yang kita perlu tahu, jadi kita bisa email ke user tersebut. Misalnya kita mau ngubah nama websitenya tes1123 misalnya, ini juga akan ke tracking di stream. Nah, set title telah diupdate oleh administrator. Jadi seperti itu ya kira-kira ya. Dan selain itu, salah satu alasan kenapa kok kita pakai stream, sebenarnya banyak sekali opsi-opsi yang lain ya untuk tracking user activity. Misalnya ada simple history dan ada plugin-plugin yang lain juga. Tapi stream itu adalah salah satu, ini juga ya, VIP approve juga. Kalau bisa dilihat, ini adalah teknologi partnernya itu dari stream ya, WordPress VIP. Jadi memang dari segi kode juga pasti cukup aman. Oke, plugin terakhir di list kita hari ini adalah Yoast Duplicate Post. Ini adalah plugin dari Yoast SEO ya. Dan ini sebenarnya plugin yang cukup simple sih ya. Kalau bisa dilihat di sini, gunanya itu ya untuk menduplikat halaman atau konten ya. Mau artikel juga bisa. Saya akan tunjukkan aja, di sini bisa ada pilihan nanti ya, ada clone, ada new draft. Misalnya kita clone halaman contact us, maka dia akan bikin satu buah halaman lagi yang sama persis, tapi dalam draft ya. Dan kita bisa ngedit itu, tinggal kita edit sedikit, kita publish sebagai halaman lain. Jadi ini memang berguna sekali misalnya untuk website-website baru ya, terutama ketika kita masih baru mau bikin konten gitu ya, kadang kita bikin konten beberapa halaman kan mirip-mirip gitu ya. Misalnya halaman produk itu kan biasanya memang mirip-mirip ya, jadi kita bisa menggunakan opsi seperti ini ya. Cukup sekian ya sharingnya hari ini. Jadi untuk WordPress di skala enterprise, bahkan bisa dibilang 90% plugin itu gratis semua sih ya. Rata-rata pakai plugin-plugin yang seperti saya jelaskan tadi. Mungkin plugin premium yang sering dipakai itu mungkin paling-paling cuman kayak Gravity Form itu cukup sering dipakai. Terus mungkin Polylang Pro ya. Kalau memang websitenya perlu untuk multi language itu biasanya pakai Polylang. Dan juga ada beberapa plugin premium, tapi sangat sedikit sekali ya. Rata-rata pluginnya adalah plugin yang gratisan. Jadi untuk bikin sebuah website WordPress yang berkualitas, itu nggak perlu beli plugin yang premium. Asal tahu gunanya untuk apa dan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi jangan termakan, karena ini kan baru Black Friday juga ya. Banyak sekali promo-promo ini itu, sebelum membeli produk, walaupun itu di promo besar-besaran ya, kadang ada diskon sampai 90% dan lain sebagainya, dilihat dulu fungsinya sebelum kita beli gitu ya. Ya, semoga video ini berguna buat teman-teman semua. Oke, terima kasih.